kembali dengan Bu Yekti. Hari ini hari Jumat, tanggal 25 Juli 2020. Kita akan belajar kembali tematik ya hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan hari ini selalu bermanfaat. Amin. Ya, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 dan pembelajaran ke-5. Dan dalam pembelajaran ke-5 ini kita akan belajar tentang IPS dan SPDP. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama materinya, dan jangan lupa simak video ini sampai akhir tayangan supaya kalian tidak ketinggalan tugas apa yang harus dikerjakan. Ya, selamat belajar. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-5. Dalam pembelajaran 5 kali ini, kita akan mempelajari tentang dua muatan pelajaran, yaitu IPS, yaitu dengan materi kondisi geografis negara di ASEAN, dan materi SPDP, yaitu praktik membuat patung sederhana. Letak geografis negara ASEAN. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkaran hidup manusia. Unsur geografis dibedakan menjadi dua, yaitu geografis fisik yang terdiri dari bentang alam, letak, luas, batas, wilayah, dan iklim. Sedangkan geografis non-fisik meliputi keadaan penduduk dan aktivitasnya. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Beberapa contoh kondisi geografis negara di ASEAN. Yang pertama adalah negara Vietnam. Negara Vietnam adalah negara yang paling timur di Asia Tenggara. Negara Vietnam berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kampuja di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Kemudian kenampakan alam di negara Vietnam antara lain adalah bukit, gunung yang berhutan lebat, dan dataran rendah. Kemudian yang kedua adalah negara Filipina. Negara Filipina memiliki batas negara, yaitu negara Taiwan di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Sulawesi di sebelah selatan, dan Laut Cina Selatan di sebelah barat. Negara Filipina adalah negara kepulauan dengan kenampakan alam berupa laut, jalur gunung api, sirkum Pasifik, sungai, dan danau. Yang ketiga adalah Indonesia. Batas negara Indonesia adalah bagian utara negara Malaysia, kemudian negara Pasifik di bagian timur, dan Timur Leste di bagian selatan, sedangkan di bagian barat adalah Samudra Hindia. Kenampakan alam di Indonesia antara lain berupa hutan, sungai, gunung, laut, sawah, teluk, pegunungan, dan lain sebagainya. Kemudian mari kita sama-sama mengerjakan soal-soal berikut, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sebutkan benua dan samudra yang mengapit negara Indonesia. Tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya dengan singkat, padat, dan jelas. Kerjakan di buku tematik bersambul coklat. Materi selanjutnya yaitu SPDP, praktik membuat patung. Untuk membuat patung sederhana, kita bisa menggunakan model dari buah dan sayur seperti jeruk, apel, wortel, stroberi, dan lain-lain sebagainya. Alat dan bahan yang digunakan harus yang mudah didapatkan di sekitar kita. Salah satu bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita adalah plastisin atau lilin mainan atau malam. Kemudian kita akan bersama-sama membuat patung sederhana. Simak video berikut ini. Anak-anak,
untuk pelajaran selanjutnya SPDP kita akan praktik membuat patung ya. Kemarin di SPDP kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya teknik-teknik pembuatan patung apa saja sudah disebutkan, kemudian alat dan bahan pembuatan patung apa saja juga sudah disebutkan. Sekarang hari ini kita akan bersama-sama membuat patung secara sederhana dari bahan-bahan yang mudah kita jumpai. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, Bu Yekti menggunakan plastisin atau lilin mainan atau malam ya. Kemudian terus gunting, kemudian pensil, kemudian boleh penggaris atau sedotan kecil. Nah, kemudian yang akan kita buat patungnya apa? Sederhana sekali, kita akan membuat patung dari contoh jenis tumbuhan. Kemudian kita akan membuat patung apa? Kita akan membuat patung contoh buah buah jeruk ya, yang mudah, simple, kita bisa lakukan bersama-sama. Yang pertama kita siapkan dulu malamnya. Kita buka dengan gunting. Kita siapkan 3 bagian. Yang pertama kita akan menyiapkan plastisin yang berwarna orange. Ini digunakan untuk buah jeruknya. Kemudian kita gunakan warna ungu atau coklat untuk tangkainya, dan kita gunakan warna hijau untuk daunnya. Yang pertama kita siapkan untuk buah jeruknya, yaitu Bu Yekti akan membuat campuran warna dari warna orange dan warna kuning ya. Kemudian untuk batangnya Bu Yekti akan menggunakan warna coklat, tetapi karena kita tidak punya coklat, Bu Yekti tidak punya coklat, nanti Bu Yekti akan mencampurkan warna merah dan biru tua. Kemudian untuk daun Bu Yekti gunakan warna hijau. Yang pertama kita akan mencampurkan warna plastisin warna kuning dan warna orange ya, dicampur kemudian buat bulatan supaya menyerupai buah jeruk. Yuk bersama-sama. Ya, sudah jadi bulat menyerupai buah jeruk. Sekarang kita beri sedikit lubang di tengah untuk kita nanti meletakkan batang dan daun jeruknya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat batangnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan ke lubang yang ada di buah jeruk tadi. Kita anggap ini sebagai batang daunnya. Yuk. Jika terlalu panjang, kita bisa buang. Nah, dibentuk semirip mungkin. Ya, setelah itu kita siapkan warna hijau untuk membuat daunnya. Pastikan kita untuk mengukur proporsi ukuran daunnya supaya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Sudah jadi. Nah, supaya mirip dengan daun asli, kita beri garis-garis untuk menyerupai daun jeruk yang aslinya. Kita Bu Yekti gunakan garis.
Ya, seperti ini. Jika sudah jadi, kita satukan ke batang jeruknya. Kita rapikan supaya tidak berantakan. Dan jadilah patung sederhana buatan kita sendiri dari bahan plastisin, yaitu patung buah jeruk. Untuk selanjutnya, kalian akan membuat patung yang sama seperti Bu Yekti contohkan, atau boleh menggunakan model buah yang lain. Misalnya buah pisang, buah jambu, anggur, salak, stroberi, dan lain-lain sesuai dengan kreativitas kalian. Ya, nanti kirimkan Bu Yekti hasilnya dan prosesnya seperti apa. Boleh dibantu ibu di rumah supaya hasilnya lebih bagus. Selamat belajar.